Surat dakwaan tidak cermat dalam menguraikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatan eksepsi sebagaimana termuat dalam halaman 16 sampai dengan 18 pada pokoknya bahwa 1. Auditor BPKP dalam melakukan penghitungan kerugian negara tidak melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. 2. Dakwaan kerugian keuangan negara tidak cermat karena tidak memperhitungkan progres atau BAPHP pekerjaan setelah 31 Maret 2022. Penasihat hukum terdakwa pada pokoknya beralasan sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke persidangan dalam proses penyidikan. Auditor BPKP tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap terdakwa selaku pengguna anggaran dan dalam melakukan penghitungan kerugian negara juga tidak melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, sehingga secara sengaja tidak menerapkan prosedur penghitungan kerugian negara yang seharusnya. Selanjutnya, penasihat hukum terdakwa juga beralasan penuntut umum tidak memperhitungkan progres atau BAPHP pekerjaan setelah 31 Maret 2022 karena berdasarkan hasil penyidikan yang termuat dalam berkas perkara terungkap bahwa kegiatan pengadaan BTS 4G masih berjalan hingga saat ini. Mengingat masa berlaku kontrak payung telah diperpanjang hingga 30 Juni 2026, maka belum dapat dikatakan telah terjadi kerugian keuangan negara atau setidaknya penghitungan kerugian negara yang dilakukan cut off per tanggal 31 Maret 2022 menjadi tidak valid dan tidak pasti jumlahnya atau unrealized loss. Pendapat penuntut umum poin 1 dan 2 bahwa alasan keberatan dari penasihat hukum terdakwa yang beralasan auditor BPKP tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap terdakwa selaku pengguna anggaran dan dalam melakukan penghitungan kerugian negara juga tidak melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait sehingga secara sengaja tidak menerapkan prosedur penghitungan kerugian negara yang seharusnya serta penghitungan kerugian keuangan negara oleh auditor BPKP yang dilakukan cut off per tanggal 31 Maret 2022 menjadi tidak valid dan tidak pasti jumlahnya unrealized loss adalah sangat tidak beralasan. Bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat material sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu A. Telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. B. Telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selanjutnya, penuntut umum juga telah menguraikan semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan, cara tindak pidana yang dilakukan dan menyebut keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana. Bahwa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2022 nomor PE/03-319-SP/D5-109-D5-02-2023 tanggal 6 April 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar 8.084.133.795 rupiah 51 sen atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut adalah jumlah yang jelas dan pasti diperoleh dari rangkaian pemeriksaan yang profesional yang telah sesuai dengan standar audit yang berlaku yang dibuat oleh BPKP sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian negara sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada bab 1 kedudukan, tugas dan fungsi pasal 3 huruf E.